Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak yakin adik-adik semua kabar baik dan luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Jikalau di saat ini Tuhan, kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan itu ada di tengah kita. Nah, dan kasih Tuhan sungguh besar karena Dia selalu mengasihi kita. Untuk itu, kita akan memuji Tuhan. Tuhan ada di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kakak dan adik-adik semua, maka damai Kristus ada dalam hati kita. Untuk itu, mari kita menyanyikan pujian
Hey, peace, yo. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, yo. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, yo. Damai Kristus memerintah dalam hatiku, nyanyian mazmur, pujian syukurku. Damai Kristus terpancar dari hatiku, kabar selamatku tak berhenti berseru. Hey, peace, damai Kristus memerintah dalam hatiku, nyanyian mazmur, pujian syukurku. Damai Kristus terpancar dari hatiku, kabar selamatku tak berhenti berseru. Yesus yang telah mengasihiku, Yesus beri dirimu gantiku, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, ku kan mengasihimu, setiap hidupku melayanimu. Yesus, ku beritakan namamu sampai ujung bumi. Damai Kristus memerintah dalam hatiku, nyanyian mazmur, pujian syukurku. Damai Kristus terpancar dari hatiku, kabar selamatku tak berhenti berseru. Yesus yang telah mengasihiku, Yesus beri dirimu gantiku, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, ku kan mengasihimu, setiap hidupku melayanimu. Yesus, ku beritakan namamu sampai ujung bumi. Damai Kristus memerintah dalam hatiku, ku tak berhenti berseru. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, yo. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, yo. Yesus yang telah mengasihiku, Yesus beri dirimu gantiku, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, ku kan mengasihimu, setiap hidupku melayanimu. Yesus, ku beritakan namamu sampai ujung bumi. Sampai ujung bumi. Sampai ujung bumi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang menarik dari kisah seorang tokoh di dalam Alkitab. Kira-kira siapa ya? Siapa
Dan siapa? Ya benar, itu dia. Yaitu Samuel. Nah adik-adik, kalau adik-adik masih mengingat cerita minggu lalu, kira-kira minggu lalu itu menceritakan Samuel lagi ngapain? Mencerita tentang Samuel yang bagaimana? Adik-adik masih ingat? Ya benar. Cerita minggu lalu ialah menceritakan di mana Samuel diantar oleh ibunya ke rumah Tuhan untuk dididik oleh Imam Eli. Ya benar. Tetapi hari ini kita akan mendengarkan cerita Samuel yang menjadi pelayan Tuhan. Nah adik-adik, ada kisah yang menarik. Nah kisahnya itu begini. Setelah Samuel diantar oleh ibunya ke rumah Tuhan, diserahkan kepada Imam Eli, tetapi Hana yang adalah ibunya juga masih khawatir. Dia masih memikir-mikirkan anaknya Samuel. Kenapa? Karena Samuel pada saat itu tinggal bersama-sama dengan kedua orang yang tidak menghormati Tuhan. Dua orang yang sangat jahat dan tidak tunduk dan taat kepada Imam Eli. Kira-kira siapa dua orang itu? Ada yang tahu? Yaitu mereka anak dari Imam Eli. Ya benar, mereka adalah Hofni dan Pinehas. Ya benar. Mereka tidak menghargai Tuhan, tidak tunduk kepada Imam Eli. Jadi Hana itu khawatir dia. Dia takut Samuel itu terpengaruh dengan mereka. Tetapi jangan khawatir. Karena Samuel dididik langsung oleh Imam Eli. Jadi Samuel tidak mungkin terpengaruh. Karena Samuel adalah anak yang taat. Karena itu Hana terus berdoa dan mendoakan Samuel. Nah adik-adik, mungkin adik-adik pernah dan sering bahkan pergi ke gereja, berangkat sekolah minggu, benar ya? Nah di dalam sekolah minggu itu kita mendapatkan suasana yang berbeda. Di saat kita datang bergereja kita mendapatkan suasana yang berbeda di saat kita berada di rumah. Kenapa? Karena di gereja kita itu ke rumah Tuhan. Kita datang untuk berdoa, kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan, kita datang untuk melayani Tuhan. Nah, jadi hari ini adik-adik kita akan mendengarkan kisah bagaimana Samuel menjadi pelayan Tuhan. Nah, setelah Hana ibunya itu pergi meninggalkan Samuel kepada Imam Eli, dia pergi meninggalkan Samuel, ditinggalkannya dan tinggallah Samuel kepada Imam Eli tersebut. Nah, Imam Eli mengajak dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Samuel ini melihat rumah Tuhan, wah, hatinya berdebar-debar, hatinya seperti senang sekali gitu, karena sedang berada di rumah Tuhan, karena dia akan melayani Tuhan. Wah, dia melihat sekelilingnya, dia melihat wah banyak sekali perabotan-perabotan dan bahan-bahan alat-alat yang digunakan untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Dia melihat wah ada lampu emas, ada lampu emas yang di dalam ruangan itu. Dia melihat indah sekali ruangan itu. Nah adik-adik, dia sangat bersuka cita, dia sangat berbahagia karena dia ada di rumah Tuhan. Nah pada kesempatan itu adik-adik, dia berjalan-jalan dengan Imam Eli. Wah, dilihatnya ada dua orang yang sedang melayani juga di situ. Siapa dia? Yaitu anak Imam Eli tadi. Siapa? Masih ingat? Ya benar, itu dia. Hofni dan Pinehas. Ya, mereka melayani Tuhan juga bersama-sama dengan Samuel. Nah, keesokan harinya itu Samuel mulai melayani Tuhan, memakai jubah seorang imam. Dia kan masih kecil itu, dia memakai jubah, dia mulai melayani Tuhan. Pada saat itu keesokan harinya dia mulai beres-beres. Dia bersemangat bersih-bersih, dia bersemangat membersihkan lampu-lampu emas itu, mengisi minyak dan lain sebagainya. Dia pokoknya rajin sekali. Dia rajin di dalam rumah Tuhan dan dididik langsung oleh Imam Eli. Tetapi adik-adik,
dua orang anaknya Imam Eli itu tidak seperti Samuel. Kenapa? Mereka bermalas-malasan. Mereka nggak mau kerja. Mereka nggak mau taat. Mereka melawan sama ayah mereka. Siapa? Imam Eli. Imam Eli suruh ini. Mereka nggak mau. Mereka melawan. Nggak mau. Mereka malas. Mereka nggak mau bersemangat di dalam melayani Tuhan. Mereka berbuat jahat kepada siapa? Kepada orang-orang yang datang berbakti dan beribadah ke rumah Tuhan. Tetapi Samuel tidak begitu. Dia melayani Tuhan karena langsung dididik oleh Imam Eli. Dia bersemangat, bersukacita untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia taat kepada siapa? Dia taat kepada Imam Eli. Tidak seperti Hofni dan Pinehas yang melawan Imam Eli. Dan Imam Eli itu adalah ayah mereka sendiri. Mereka lawan. Mereka nggak mau tunduk dan taat kepada Imam Eli. Tetapi Samuel, dia taat. Dia tunduk. Dia mengikuti semua petunjuk apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Nah, adik-adik, pada saat itulah Samuel menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Imam Eli dan dikasihi oleh semua orang pada saat itu. Tetapi Imam Eli bersedih. Dia bersedih melihat anak-anaknya yang dua orang itu, Hofni dan Pinehas. Dia bersedih karena tidak mau taat, karena tidak mau ditegur oleh Imam Eli. Sungguh kasihan, dia sudah tua sekali, sudah keriput. Ya bentar lagi akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak mau taat juga kepada Imam Eli. Tetapi Imam Eli tetap bersukacita, tetap berbahagia, dan dia tetap terhibur. Karena apa? Karena Samuel taat dan tunduk kepada Imam Eli. Nah, adik-adik, ketaatan dan ketundukan Samuel memberikan penghiburan kepada Imam Eli yang sudah tua. Pada saat itu, Imam Eli kembali bersemangat lagi, kembali bersukacita lagi. Walaupun anak-anaknya tidak taat kepada dia, tetapi Samuel tetap taat kepada dia. Nah, adik-adik penasaran mau melihat bentuknya seperti apa? Imam Eli mengajari, mendidik Samuel dalam rumah Tuhan. Penasaran? Oke, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, adik-adik, pada saat ini kakak akan memperlihatkan gambar. Sebuah gambar yang akan kita lihat kira-kira di dalamnya ada apa. Dan ada siapa. Dan lagi ngapain. Benar sekali. Lagi ngapain. Nah, adik-adik, pada saat itu rumah Tuhan itu ya gambarnya seperti inilah. Ada tiang tinggi, besar, dan pintunya sangat besar. Akan kita lihat kira-kira Samuel dan Imam Eli di dalam rumah Tuhan itu lagi ngapain ya. Dan Imam Eli itu mengajari Samuel itu, mengajari dan menunjukkan apa kepada Samuel. Mengajarinya seperti apa. Nah, akan kita lihat. Oke, akan kita buka pintu gerbang rumah Tuhan. Oke, ayo kita buka. 1, 2, wah. Siapa di dalam ini adik-adik? Ada yang tahu? Nanti kalau ada yang tahu, bagus, luar biasa. Nah, yang di dalam gambar ini siapa? Ini siapa? Ya benar, ini adalah Samuel. Dia masih kecil. Dia masih kecil sekali. Kecil. Dan ini siapa? Ini adalah Imam Eli. Nah, dari gambar ini adik-adik, Imam Eli sedang mengajari Samuel bagaimana cara membersihkan lampu emas, bagaimana cara menambah minyak pada lampu emas, bagaimana cara menyalakan lampu emas. Dan lampu emas ini harus menyala setiap hari, siang dan malam. Nah, luar biasa ya. Imam Eli mengajari Samuel, mendidiknya menjadi pelayan Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, Samuel pada saat itu melayani di Silo.
Dan dia dididik oleh Imam Eli. Nah, apakah dia taat kepada Imam Eli? Ya, benar. Dia taat kepada Imam Eli. Dia tunduk kepada Imam Eli. Nah, dia tidak seperti Hofni dan Pinehas yang tidak rajin, yang bermalas-malasan, yang berbuat jahat di mata Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan dan melawan kepada Imam Eli. Tetapi Samuel tidak terpengaruh dan tidak ikut-ikut mereka. Tapi dia taat kepada Imam Eli karena dia melayani siapa? Melayani Tuhan. Nah, pada saat itu Samuel juga disayangi oleh Imam Eli. Juga disayang oleh Tuhan. Disayang oleh semua bangsa-bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita tadi mengenai Samuel. Nah, dia di rumah Tuhan, dia dididik, dia diajar oleh Imam Eli. Benar. Nah, di sekolah minggu juga kita diajar siapa? Kita dididik siapa? Iya benar, yaitu guru sekolah minggu, yaitu kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita diajar dan dididik kakak-kakak sekolah minggu untuk apa? Untuk bernyanyi dengan serius, berdoa dengan serius, terus mendengarkan firman Tuhan dengan serius, tidak bermain-main di dalam gereja, dan harus taat kepada siapa? Kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita juga harus setia dan harus taat kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, ketika kita bisa menjadi taat, maka kita disayang oleh Tuhan, kita disayang oleh kakak-kakak sekolah minggu, dan kita disayang oleh semua orang. Nah, adik-adik, suatu ketika ada 2 orang anak yang sedang pergi beribadah ke gereja. Mereka pergi ke sekolah minggu untuk beribadah. Nah, adik-adik lihat, nah kakak mau nunjukkan gambarnya. Seperti apa 2 orang anak ini di saat datang melayani Tuhan, di saat datang beribadah kepada Tuhan. Nah, oke, coba lihat. Teng-teng, wah. Ada 2 orang anak yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Wah, ini pada saat mengumpulkan apa? Mengumpulkan persembahan. Nah, yang di sebelah kanan ini dia mengumpulkan persembahan itu dengan serius, tidak main-main. Tetapi di sebelah kiri ini dia bermain-main. Mungkin dia tidak mengumpulkan persembahan, dia main-main pada saat itu. Nah, ini gambar yang pertama. Kita akan lihat gambar yang kedua. Oke, kita gambar kedua. Teng-teng, wah, ini dia gambar yang kedua. Gambar kedua memperlihatkan 2 orang anak yang sedang berdoa. Nah, yang sebelah kanan itu berdoa dengan serius karena dia berdoa kepada siapa? Karena dia berdoa kepada Tuhan. Jadi dia harus serius berdoa, nggak boleh main. Tapi yang sebelah kiri dia main-main, buka mata, senggol-senggol teman lah. Dia nggak serius untuk berdoa kepada Tuhan. Wah, ini tidak baik. Masa dia berdoa kepada Tuhan aja main-main, mengganggu-ganggu teman, buka-buka mata sebelah. Iya kan? Nggak boleh. Kita harus berdoa sungguh-sungguh. Nah, tidak hanya sampai di situ adik-adik. Gambar ketiga masih ada. Teng-teng, wah, ini gambar ketiga memperlihatkan 2 orang anak yang sedang mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Benar sekali. Nah, coba kita lihat. Yang di sebelah kanan itu mendengarkan firman Tuhan dengan serius, dengan tekun. Dengan serius dia mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang di sebelah kiri, dia malas dengan firman Tuhan. Nggak mau dengarkan firman Tuhan. Wah, ini orang yang tidak rindu. Dan ini anak yang tidak rindu mendengarkan firman Tuhan. Wah, dia malas-malas untuk mendengar firman Tuhan. Nah, gambar yang terakhir kita akan lihat. Teng-teng, wah, gambar yang terakhir memperlihatkan 2 orang anak yang sedang bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Nah,
gambar yang sebelah kanan dia memuji Tuhan dengan serius, dengan bersukacita, tidak main-main. Tetapi yang di sebelah kiri, wah dia main-main. Dia ngejek-ngejek teman yang lagi nyanyi-nyanyi. Dia main-main, dia senggol sana, senggol sini. Waduh, itu anak ini bandel sekali. Dia datang ke rumah Tuhan, tidak melayani Tuhan, tidak menyembah Tuhan dengan serius, tetapi bermain-main. Nah, adik-adik, itulah kisah dari dua orang anak yang datang beribadah ke rumah Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah yang telah kita dengar, mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang setia, taat, patuh, untuk melayani Tuhan. Nah, kenapa kita harus melayani ya Kak? Dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main. Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk kita jawab. Nah, kenapa kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dan kenapa kita harus menjadi pelayan Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita semua. Allah telah mengasihi kita semua. Karena Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Nah, jadi jangan pernah berhenti untuk setia melayani Tuhan. Harus mau menjadi pelayan Tuhan sampai kita besar nanti, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah beribadah juga di hadapan Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang setia untuk melayani Tuhan. Jadikan kami Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang lebih sungguh-sungguh, tidak bermain-main di saat untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.